Istilah Al-Habib itu untuk tokoh para sada, tokoh Alawiyin sebut Al-Habib. Oh Al-Habib Muhammad Al-Mukhtar, oh Al-Habib Abu Bakar, oh Al-Habib Ali Al-Habsyi, itu istilahnya. Lah saiki di Indonesia lahir jadi Habib. Sebenarnya yang diinginkan oleh rakyat Indonesia, terutama umat muslim, terutama umat Nahdliyin yang selama ini merasa tertipu dan terbohongi oleh klan Ba'alwi, adalah pengakuan jujur mereka. Yakni mereka mendeklarasikan diri kalau mereka bukanlah keturunan Nabi. Itu saja. Tapi kalau kita lihat tentang polemik nasab itu, hingga saat ini mereka malah muter-muter melakukan berbagai cara agar orang tidak lagi membahas tentang polemik nasab tersebut. Tapi ini ada sebuah ceramah dari Ketua Rabithah Alawiyah yang entah sengaja atau tidak, dia menyebutkan bahwa Habib bukanlah dzurriyyah Nabi, tapi Habib adalah sebuah gelar yang disandang oleh klan Ba'alwi. Kita simak bersama videonya. Istilah Al-Habib itu untuk tokoh para sada. Jadi jelas ya, dia bilang istilah Al-Habib itu untuk tokoh para sada. Tokoh Alawiyin sebut Al-Habib. Oh Al-Habib Muhammad Al-Mukhtar, oh Al-Habib Abu Bakar, oh Al-Habib Ali Al-Habsyi, itu istilahnya. Lah saiki di Indonesia lahir jadi Habib. Ya, dan faktanya memang demikian. Masih anak kecil jadi Habib. Kemudian yang lucu juga itu di beberapa video itu ada seorang Habib yang masih usia muda, yang mungkin masih puluhan tahun, tapi sudah dianggap seperti dewa, sudah dipuja-puja, bahkan diperlakukan berbeda dengan orang yang lainnya. Itu sama dengan kiai. Kiai itu tokoh-tokoh orang Jawa. Kalau ada di mana, di Kalimantan guru, guru itu tokoh-tokoh. Lah semua orang jadi kiai, misalnya musikus jadi kiai, lawak jadi kiai. Loh, ini jabatan nggak bisa segala orang, gitu loh Pak. Nggak iso dadaan ngono jadi kiai ngawur ae. Ya, mereka orang-orang yang sudah diakui itu dijadikan tokoh. Begitu juga Al-Habib. Karena itu Bian masih ingat kita Habib ya, masih ingat pakai ammi fulan, ammi fulan. Kalau sudah kelas tokoh panutan Al-Habib, Al-Habib fulan, yang lainnya ammi. Saya iki ciri-ciri yo Habib saya iki. Nggak paham saya ini. Itu ya. Kok jadi kabur gitu sekarang ini. Jadi kabur. Dan insya Allah kita tetap tidak berubah, dan mudah-mudahan insya Allah sebentar lagi akan hilang ini fitnah semuanya. Kita lawan kebodohan dengan ilmiah, insya Allah akan kembali lagi seperti semula. Dan ini bukanlah fitnah ya, tentang fenomena Ba'alwi ini bukanlah fitnah. Karena kita ini orang Indonesia sebenarnya cuma menuntut bukti dari mereka, karena selama ini mereka mengaku sebagai dzurriyyah Nabi. Mereka mengaku sebagai cucu Nabi, mereka mengaku sebagai keturunan Nabi. Kemudian dengan pengakuan itu berdampak bagi orang di Indonesia, orang Nusantara yang beragama Muslim menjadi pengikut dan budak mereka. Jadi orang itu menjadi pengikutnya Habib itu cuma karena menganggap bahwa Habib adalah keturunan Nabi. Kemudian kalau kita kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Rabithah tadi, si Taufik Asgaf tadi, bahwa Al-Habib itu adalah sebuah gelar. Jadi seharusnya tidak semua orang itu menyandang gelar Habib. Dari penjelasan tadi ya memang kelihatan menarik sekali ya. Dia seolah-olah sudah mengakui bahwa yang namanya sebutan Habib itu bukanlah sebutan untuk terah atau keturunan Nabi, tapi untuk gelar dari terah Ba'alwi. Kelihatannya menarik. Namun sekarang pertanyaannya begini, terus fungsinya Rabithah Alawiyah itu apa? Siapa yang selama ini memberikan gelar Habib-Habib kepada orang-orang keturunan imigran dari Yaman yang ada di Indonesia? Pertanyaannya di situ. Kalau dia dalam ceramahnya tadi
seolah-olah merasa heran kenapa sekarang anak kecil disebut Habib. Lah terus yang memberikan label Habib itu siapa? Bukankah Robitoh Alawiyah itu kan bertugas untuk mencatat keturunan Ba'alwi, kemudian yang memberi label Habib juga Robitoh Alawiyah. Lah kok di sini seolah-olah cuci tangan seperti ini. Jadi sekali lagi kita orang Indonesia, orang Nusantara, apa yang dilakukan oleh Taufik Assegaf tadi itu sebenarnya cuma suatu hal yang sepele dan mungkin ya bertujuan agar orang di Indonesia, orang di Nusantara akan terpikat lagi oleh klan Ba'alwi. Jadi dengan mengaku atau menyatakan bahwa sebenarnya Al-Habib itu adalah sebuah gelar, bahwa Al-Habib itu bukanlah dzurriyyah Nabi, itu cuma sekilas saja. Artinya ya agar orang Indonesia kembali iba dan merasa kasihan kepada mereka. Karena kalau kita lihat ya sekarang memang posisi para Habib itu bisa dikatakan tersudut dan terpojok. Sebab sebelum ramai polemik nasab ini, mereka kan seperti raja, seperti penguasa. Siapapun yang ada di sekitarnya pasti akan nurut jika diperintah atau dibilangin apa saja. Tapi sekarang kita lihat, sudah banyak mukibin yang sadar. Sudah banyak mukibin yang tidak lagi menjadi pengikutnya Habib, tapi balik atau kembali ke Nusantara, mengabdi kepada kiai dan ulama Nusantara. Sebab para kiai dan ulama Nusantara itulah yang jelas-jelas punya jasa besar dan andil besar bagi masyarakat Indonesia. Sehingga dengan adanya ceramah tadi, itu belum mewakili apa yang diinginkan oleh masyarakat di negeri ini. Jadi yang diharapkan itu adalah pernyataan resmi dari Robitoh Alawiyah secara terbuka yang disaksikan oleh banyak orang, menyatakan bahwa klan Ba'alwi berdasar kitab nasab tidak terbukti sebagai keturunan Nabi. Berdasar sejarah ternyata menjadi anteknya penjajah. Kemudian berdasar tes DNA ternyata tidak terbukti sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Sesimpel itu saja. Tapi kan kalau kita lihat ya seperti yang ada di video-video, mereka masih berdalih, masih melakukan berbagai upaya dan berbagai cara menganggap bahwa polemik ini adalah fitnah, bahwa polemik ini adalah sesuatu hal yang diinginkan oleh seseorang dengan dibiayai dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya itulah fitnah yang sebenarnya. Jadi kita itu cuma menyuarakan apa yang ada, menyuarakan kebenaran. Sehingga ya pantas saja kalau misalnya klan Ba'alwi itu sekarang kok menjadi panik, menjadi ketakutan, karena selama ini terlalu sering dipuja, terlalu sering dihormati, terlalu sering disanjung. Begitu orang di Indonesia, orang di Nusantara, terutama umat muslim menjadi sadar dan tidak lagi menghargai dan tidak lagi menghormati mereka, bahkan mengkritik mereka, bisa dikatakan hancurlah harga diri mereka, sehingga melakukan berbagai cara untuk memulihkan lagi kepercayaan masyarakat Indonesia kepada klan Ba'alwi ini.